Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Melvira dalam mata pelajaran fisika materi tekanan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di video kali ini kita akan membahas 3 hukum dalam tekanan, yaitu hukum Pascal, bejana berhubungan, dan hukum Archimedes. Yang pertama yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh Blaise Pascal yang berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di gambar ini ada sebuah piston. Piston ini mirip seperti jarum suntik dari printer. Kemudian dihubungkan dengan misalnya sebuah balon yang diisi dengan zat cair, di mana balon tersebut sudah dilubangi kecil-kecil, bisa ditusuk dengan jarum pentul dengan ukuran yang sama besar lubangnya ya. Nah, ketika piston ditekan ke dalam, air akan memancar keluar, di mana kecepatan air yang memancar keluar dari semua lubang ternyata sama besar. Kecepatannya sama. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dari piston disebarkan ke segala arah sama rata. Penggunaan dari hukum Pascal diterapkan pada dongkrak hidrolik yang banyak dipakai di tempat-tempat servis mobil. Jadi dongkrak hidrolik ini terdiri atas 2 buah penampang, ada penampang kecil dan penampang besar. Di penampang besar ini diletakkan benda atau kendaraan yang ingin diangkat. Nah, ketika kita menekan cairan di tabung kecil, di penampang kecil, jadi di dalam tanah ini ada cairan, di tiap-tiap penampang itu diisi dengan cairan minyak, di mana nanti di bagian penampang kecil akan diberi tekanan, yaitu udara dengan tekanan tinggi, sehingga tekanan akan masuk dan disebarkan ke segala arah termasuk ke tabung besar. Dengan luas penampang yang besar, tabung besar ini akan mampu menahan beban yang berat, dan dengan udara tekanan tinggi, maka dia akan mampu mengangkat benda berat atau kendaraan. Nah, berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang diberikan ke segala arah itu sama besar, maka P di titik 1 itu akan sama dengan tekanan di titik 2, P2, di mana rumus dari tekanan yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi hukum Pascal dirumuskan seperti persamaan ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 itu gaya pada penampang 1, A1 luas penampang 1, F2 gaya pada penampang 2, A2 luas penampang kedua. Jadi kalau penampang 1 yaitu penampang kecil, maka F1 adalah gaya pada penampang kecil. Berarti A2 penampang besar, maka F2 adalah penampang besar. Sebaliknya juga. Jadi kalau misalnya A1-nya adalah penampang besar, maka F1 adalah gaya pada penampang besar. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Jadi, sebuah dongkrak hidrolik dengan luas penghisap kecil, berarti A1-nya yaitu 250 cm². Kita ubah ke meter kuadrat. Jadi cm ke meter itu naik 2, maka dibagi 100, karena pangkat 2 jadi dibagi 10.000. Jadi 250 dibagi 10.000, 10.000 ini bentuk bakunya, notasi ilmiahnya yaitu 10 pangkat 4. Jadi 250 dibagi 10 pangkat 4 sama dengan 250 kali 10 min 4. Jadi 10 pangkat 4 naik ke atas menjadi min 4. Sedangkan luas penghisap besar A2-nya 600 cm² atau 600 kali 10 min 4 meter kuadrat. Digunakan untuk mengangkat beban. Beban ini berada di penampang besar, maka F2-nya adalah 6.000 Newton. Tentukan gaya tekan yang diberikan pada penghisap kecil agar
beban tersebut dapat terangkat. Jadi F1-nya berapa? Kita masuk ke persamaannya, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita kali silang, A2 pindah ke kiri, A1 pindah ke kanan, menjadi F1 A2 sama dengan F2 kali A1. Karena yang ditanya F1, maka A2 pindah ruas ke kanan menjadi F2 A1 per A2. Masukkan angka yang diketahui, F2 6000 dikali A1 250 kali 10 min 4. 6000 bagi 600, 10. 10 min 4 bagi 10 min 4, 1. Jadi tinggal 10 kali 250 sama dengan 2500 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan pada penampang kecil yaitu sebesar 2500. Artinya dengan gaya yang kecil yaitu sebesar 2500, kita mampu mengangkat beban benda yang beratnya 6000 Newton. Kemudian kita masuk ke bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Nah, misalnya seperti gambar ini, jadi ini terdiri atas 5 buah pipa yang saling berhubungan. Nah, ketika bejana berhubungan diisi oleh zat cair, satu buah zat cair yang sama, maka permukaan zat cair dari pipa-pipanya akan sama tinggi. Mengikuti sifat dari zat cair. Nah, salah satu contoh bejana berhubungan lainnya yaitu adalah pipa U. Pipa U ini hanya terdiri dari dua pipa yang berbentuk huruf U pastinya. Jadi jika pipa U diisi oleh zat cair yaitu air, maka bentuknya akan seperti ini, sama tinggi. Tapi ketika kita tambahkan zat cair lain yang massa jenisnya berbeda, misalnya minyak, maka kondisi dari pipa U akan seperti gambar ini. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tidak sama tinggi. Nah, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku jika bejana diisi oleh zat cair yang memiliki massa jenis yang berbeda. Tapi dengan menggunakan gambar ini, pipa U bejana berhubungan, kita dapat mengukur massa jenis dari zat cair. Yang pertama, kita buat dulu garis khayal yang membatasi antara zat cair 2 dan zat cair yang pertama. Nah, ini kita tarik garis putus-putus. Jadi sekarang ada dua titik, ada titik 1 dan titik 2. Nah, di atas titik 1 ini ada H1, ketinggian zat cair pertama, dan di titik 2 adalah ketinggian zat cair yang kedua. Nah, berdasarkan hukum Pascal, bahwa tekanan ini akan diteruskan sama besar. Jadi tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Di mana tekanan di titik 1 ini kita bisa menggunakan persamaan dari tekanan hidrostatis karena ada zat cair, jadi ρ1 GH1 sama dengan ρ2G kali H2. Nah, kita coret G dan G menjadi ρ1H1 sama dengan ρ2 kali H2. Jadi persamaan dari bejana berhubungan yaitu ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. ρ1 ini massa jenis dari zat cair yang pertama, H1 itu ketinggian dari zat cairnya di atas garis batasnya. ρ2 massa jenis zat cair kedua. H2 adalah ketinggian dari zat cair kedua. Nah, kita masuk saja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada sebuah air dan ditambahkan dengan zat cair berupa oli. Nah, gambarnya ternyata ketinggian airnya adalah 3 cm, oli 5 cm. Nah, jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, tentukan massa jenis oli. Nah, jadi kita langsung diketahui bahwa ρ1-nya 1000, H1 adalah 3 cm, atau sama dengan 3 kali 10 min 2 meter, sama caranya seperti yang tadi. H2 juga 5 kali 10 min 2. Yang ditanya ρ2. Kita masuk ke persamaannya, ρ1H1 sama dengan ρ2 kali H2. Karena yang ditanya ρ2, maka H2 pindah ruas ke kiri menjadi ρ1H1 per H2. Masukkan angka-angkanya, 1000 dikali 3 kali 10 min 2 sama dengan dibagi dengan 5 kali 10 min 2. Jadi 1000 bagi 5 itu 200. 200 kali 3 sama dengan
Ini kan 10 min 2 bagi 10 min 2 1, jadi tinggal 3. 200 kali 3 sama dengan 600. Maka massa jenis dari oli ini adalah 600 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Nah, di sini ada sebuah benda, beban bermassa 500 gram, beratnya itu 5 Newton. Ketika ditimbang di udara beratnya 5 Newton, kemudian kita masukkan ke dalam zat cair, ternyata beratnya di dalam air tersisa menjadi 3 Newton dan ada air yang tumpah ke dalam. Nah, mengapa bisa lebih kecil dari ini? Di dalam air menjadi lebih kecil karena zat cair ini memberikan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam zat cair. Jadi berat gaya apungnya atau gaya Archimedesnya, gaya apung Fa-nya sama dengan 2 Newton. Jadi ada gaya, ketika kita masukkan benda ke dalam zat cair, maka benda itu akan terasa lebih ringan. Karena zat cair tersebut juga memberikan gaya ke atas terhadap benda tersebut. Yang besarnya sama dengan Wu kurang Wc. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya angkat, gaya apung oleh zat cair tersebut yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda. Nah, ini ada berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi Fa juga sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, atau rho zat cair dikali G kali volume benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelup nanti akan memindahkan zat cair ke dalam wadah yang satu. Sehingga kita juga dapat mengukur gaya angkatnya. Di mana Fa adalah gaya ke atas, gaya angkat, gaya Archimedes, satuannya Newton, Wu berat benda di udara, Wc berat benda di zat cair, Rho C massa jenis dari zat cair, G percepatan gravitasi, volume benda tercelup. Jadi hanya yang tercelup saja. Jadi kalau misalnya tidak tercelup semua, kalian hanya hitung volume yang tercelup di dalam. Nah, kita masuk saja ke contoh soal. Jadi sebuah benda ditimbang di udara beratnya 5 Newton. Ketika dimasukkan dalam air beratnya menjadi 3 Newton. Maka tentukan Fa gaya ke atas dan volume benda tersebut. Nah, jadi Wu-nya 5, Wc-nya 3. Yang ditanya Fa dan Vb. Jadi dari persamaan yang pertama Fa yaitu Wu kurang Wc, maka Fa-nya 5 Newton kurang 3 Newton sama dengan 2 Newton. Fa itu rumus yang kedua yaitu Rho C kali G kali volume benda yang tercelup. Nah, Fa-nya 2, Rho C-nya, nah massa jenis air kita gunakan 1000 kg per meter kubik, gravitasi gunakan saja 10, dan volume benda yang tercelup, karena semua benda yang tercelup, maka volumenya akan sama dengan volume dari benda tersebut. Maka 2 kali 10 pangkat 4, ini 10 pangkat 4 kali Vb, 10 pangkat 4 pindah ruas menjadi dibagi, 2 bagi 10 pangkat 4 sama dengan Vb, 10 pangkat min 4 naik ke atas menjadi min 4. Jadi volume benda tersebut yaitu 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Nah, ada 3 kemungkinan keadaan benda saat di dalam zat cair dengan menggunakan hukum Archimedes, yaitu yang pertama tenggelam, melayang, dan mengapung. Kondisi tenggelam terjadi ketika berat dari benda ini lebih besar daripada gaya ke atas oleh zat cair. Di mana berat benda itu sama dengan rho benda kali gravitasi kali volume benda. Fa itu rho zat cair. Ini zat cair, salah ya. Rho C, G kali volume benda tercelup. Kemudian melayang. Itu kondisinya ketika berat benda itu sama dengan gaya ke atas. Maka akan menjadi seperti itu. Jadi ini Rho C, bukan rho benda. Salah ketik. Kemudian mengapung terjadi ketika berat benda itu lebih kecil daripada gaya ke atasnya.
Nah, penerapan hukum Archimedes itu digunakan pada penggunaan desain dari kapal laut. Bahan-bahan yang digunakan kapal laut itu berdasarkan hukum Archimedes, jembatan ponton, dan kapal selam. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang kedua yang digunakan pada hukum Archimedes. Jadi ini sebuah kapal volumenya 12 meter kubik. Mampu mengangkut maksimum 60 orang. Kapal tersebut dapat bergerak dengan aman jika bagian kapal yang di dalam air, berarti volume benda yang tercelup itu 3/5 dari volume kapal. Jika berat rata-rata tiap penumpang 500, maka berat orang keseluruhan yaitu 60 kali 500, sama dengan 30.000 Newton. Massa jenis zat cair, air sungai, yaitu 1000 kg per meter kubik. Ditanya berapa berat dari kapal. Nah, pada keadaan seimbang, jadi ketika kapal sudah dalam air sungai, dalam sungai, maka keadaan seimbangnya, gaya ke atasnya akan sama dengan berat total dari kapal tersebut. Nah, Fa itu sama dengan rho C kali G kali volume benda tercelup, dan berat totalnya itu adalah berat dari semua orang dan ditambah dengan berat dari kapal. Masukkan angkanya yang diketahui, 1000 kali 10 kali 3/5 kali 12 sama dengan 30.000 ditambah berat dari kapal. Dikali operasikan perkalian, jadi 72.000 sama dengan 30.000 tambah berat kapal, maka 30.000 pindah ruas menjadi dikurang, maka berat kapalnya adalah 42.000 Newton. Jadi dengan menggunakan hukum Archimedes, kita dapat mengetahui berapa sih berat kapal yang harus dibuat sehingga dia dapat berjalan secara optimal di sungai, di laut. Nah, untuk latihan soal silakan kalian kerjakan 3 nomor. Berikut yang pertama mengenai hukum Pascal, yang kedua tentang bejana perhubungan, dan yang ketiga mengenai hukum Archimedes. Ya, cukup sekian pertemuan kita video kali ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.